Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Semoga Ibu dan Bapak guru selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa belajar bersama-sama lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata dalam pelatihan Universal Design for Learning topik 3, yaitu tentang penerapan prinsip multiple means of representation. Bapak Ibu guru hebat semuanya, tujuan pendidikan tidak hanya untuk membuat informasi dapat diakses oleh peserta didik saja, melainkan agar peserta didik dapat memproses informasi yang telah diakses menjadi pengetahuan yang dapat digunakan atau diaplikasikan. Proses pembentukan pengetahuan ini tidak hanya bergantung pada persepsi terhadap informasi, tetapi juga pada keterampilan dalam memproses informasi secara aktif. Oleh karena itu, desain dan penyajian informasi yang tepat dapat memberikan kerangka dan panduan untuk memastikan bahwa semua peserta didik memiliki akses ke pengetahuan tersebut. Bapak Ibu guru hebat semuanya, berikut panduan penyedia pilihan untuk pemahaman yang dapat diterapkan di kelas. Yang pertama, yaitu menyediakan latar belakang pengetahuan. Yang kedua, menebalkan atau menggarisbawahi pola, hal penting, ide pokok, dan hubungan. Yang ketiga, memandu pemrosesan informasi dan visualisasi. Yang keempat, memaksimalkan proses transfer pemahaman. Mari kita bahas satu persatu dari keempat panduan tersebut. Yang pertama, menyediakan latar belakang pengetahuan. Peserta didik lebih mudah mengintegrasikan informasi ke dalam skema yang telah ada di pemikiran mereka ketika informasi disajikan dengan cara yang aktif, prima, atau menyediakan latar belakang pengetahuan yang harus dimiliki. Panduan yang kedua yaitu menebalkan atau menggarisbawahi pola, hal penting, ide pokok, dan hubungan. Salah satu perbedaan antara peserta didik yang telah mahir dengan peserta didik yang masih belajar adalah strategi yang digunakan dalam memilah hal yang penting dan yang tidak penting atau tidak relevan. Strategi yang paling efektif untuk membuat informasi lebih mudah diakses dan dipahami adalah dengan memberikan petunjuk yang jelas, sehingga membantu peserta didik dalam menangkap dan memperhatikan hal penting dan menghindari hal penting yang tidak penting. Panduan yang ketiga yaitu memandu pemrosesan informasi dan visualisasi. Keberhasilan transformasi dari informasi menjadi pengetahuan membutuhkan penerapan strategi mental dan keterampilan untuk memproses informasi tersebut. Strategi mental atau metakognitif ini
melibatkan pemilihan dan manipulasi informasi sehingga dapat diringkas, dikategorikan, diprioritaskan, dikontekstualisasikan, dan diingat dengan lebih baik oleh peserta didik. Panduan yang keempat yaitu memaksimalkan proses transfer pemahaman. Seluruh peserta didik perlu memiliki kemampuan dalam mentransfer pembelajaran ke konteks atau situasi baru. Peserta didik membutuhkan jumlah bantuan yang bervariasi dalam mengingat dan mentransfer untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengakses pembelajaran sebelumnya. Keempat, panduan penyedia pilihan tadi dapat diterapkan di kelas untuk mendukung keberagaman peserta didik dalam memahami serta mengaplikasikan informasi yang telah diakses. Kita sebagai pendidik dapat menyesuaikan kebutuhan serta hambatan yang dimiliki oleh peserta didik dengan berbagai pilihan yang ada. Sebagai contoh, bagi peserta didik dengan hambatan dalam memusatkan perhatian, guru dapat membantu pemahaman peserta didik tersebut dengan merilis informasi secara bertahap, menghilangkan distraksi atau menekankan kata kunci dengan memberi warna. Bapak Ibu guru hebat semuanya, demikian yang dapat saya paparkan sebagai wujud aksi nyata saya setelah mempelajari topik 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.